Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran administrasi keuangan bersama saya, Siti Marfuah. Kali ini kita akan membahas ruang lingkup keuangan. Nah, sebelum kita lanjut, saya ingin menyapa nih kalian di rumah. Gimana keadaan kalian hari ini? Apakah baik-baik saja? Oke, good. Ya, kita lanjutkan ya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menanyakan pada kalian, apa kalian udah tahu tentang ruang lingkup administrasi keuangan? Oh, gitu, belum tahu ya? Oke, kita lihat sama-sama. Ruang lingkup administrasi keuangan dibagi menjadi dua. Ruang lingkup administrasi keuangan itu sendiri dan prinsip tata kelola administrasi keuangan. Untuk ruang lingkup keuangan dibagi menjadi 9 poin. Ada mulai dari pengertian administrasi secara umum, pengertian administrasi keuangan secara umum, ada konsep administrasi keuangan, ada manfaat administrasi keuangan, fungsi administrasi keuangan dalam perusahaan dan dalam instansi, serta proses kegiatan administrasi keuangan dan komponen administrasi keuangan. Nah, yang terakhir adalah petugas administrasi keuangan. Untuk prinsip tata kelola administrasi keuangan juga ada 9 ya, mulai dari prinsip akuntabilitas, prinsip transparan, prinsip konsistensi, prinsip efektivitas, prinsip efisiensi, prinsip integritas, prinsip viability, prinsip standar akuntansi, dan prinsip pengelolaan. Ini semua akan kita pelajari pada bab ruang lingkup administrasi keuangan. Gimana? Seru kan? Kita lanjut yuk. Oke. Nah, selanjutnya saya ingin menanyakan sama kalian. Menurut kalian, administrasi itu apa sih? Ya, betul. Ya. Oke, kita lanjutkan. Menurut kalian, apa yang kalian tahu tentang administrasi secara umum? Betul. Ya, suatu bentuk usaha untuk membantu, memimpin, atau mengarahkan semua bentuk kegiatan dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Nah, saya ingin tanya lagi, menurut kalian apa sih administrasi keuangan atau financial administration? Oke, good. Ya, kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, mulai dari proses pengaturan, pemanfaatan, serta pengadaan keuangan, dan kegiatan tata usaha keuangan yang meliputi proses penerimaan, penyimpanan, sampai dengan pengeluaran uang. Nah, yang terakhir, saya mau tanya sama kalian, menurut kalian, administrasi keuangan itu mempunyai konsep seperti apa ya? Oke, kita lihat ya. Nah, sebelumnya perlu kalian ketahui, administrasi keuangan itu dibagi menjadi dua. Ada arti yang sempit dan ada juga arti yang luas. Arti sempit sendiri dinyatakan bahwa hal ini berhubungan dengan aktivitas menerima, mencatat, menghimpun, mengolah, melakukan penggandaan, mengirim, sampai dengan menyiapkan keuangan. Sedangkan arti luas meliputi suatu bentuk kerjasama antara individu secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Kita lanjutkan ya. Oke. Teks pertama. Konsep administrasi keuangan dalam arti luas dan arti sempit seperti apakah? Coba kalian tuliskan. Nah, yang kedua, seberapa penting sih manfaat administrasi keuangan menurut kalian? Coba ditulis ya di buku masing-masing. Kita bisa lanjutkan? Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, kita akan melihat fungsi administrasi keuangan dalam perusahaan. Ada 4 fungsi, jadi mulai fungsi pembagian laba, fungsi investasi, fungsi pembelanjaan, dan fungsi mencari modal. Apakah kalian sudah tahu hal ini? Oke. Kita pelajari sama-sama yuk. Nah, selanjutnya 4 fungsi ini, yang pertama adalah fungsi pembagian laba berkaitan dengan fungsi yang berkaitan dengan keuntungan dalam perusahaan. Ya, selanjutnya ada fungsi investasi, ini fungsi yang berhubungan dengan akumulasi
suatu bentuk aktiva. Aktiva di sini itu harta perusahaan. Nah, aktiva sendiri dibagi menjadi dua. Ada aktiva jangka pendek, ada aktiva jangka panjang. Nah, yang ketiga adalah fungsi pembelanjaan. Fungsi ini bertujuan untuk membentuk investasi pembelanjaan modal yang ada dalam perusahaan. Nah, contohnya itu meliputi apa aja nih? Misalnya, kegiatan mengenai penggunaan dana, baik itu dana yang bersumber dari internal maupun dana yang bersumber dari eksternal, kemudian dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan perusahaan. Sedangkan fungsi mencari modal ini fungsi yang berkaitan dengan proses yang terdapat dalam perusahaan, memiliki fungsi sebagai pencari dana. Atau fungsi ini dikatakan sebagai fungsi pencairan modal yang dibutuhkan untuk mendanai operasional perusahaannya. Nah, sudah pahamkah kalian? Oke, yuk kita lihat selanjutnya. Nah, selanjutnya coba diasah kemampuan kalian dengan cara buatlah kelompok 1-2 orang, kemudian diskusikan mengenai fungsi-fungsi administrasi keuangan dalam perusahaan. Nah, langkah selanjutnya, lakukan keterkaitan fungsi-fungsi administrasi keuangan dengan pengelolaan keuangan dalam perusahaan. Jadi, tugas kalian itu menyeimbangkan atau mengeterkaitkan atau menyambungkan fungsi-fungsi yang terdapat dalam administrasi keuangan dengan pengelolaan keuangan. Kalian matchingin sejauh mana nih, ya kan, pasangan ini gitu. Kemudian kalian buatlah kesimpulan. Nah, untuk minggu selanjutnya kita akan lakukan presentasi. Nah, jangan khawatir, tugas ini ada waktu penyelesaiannya, yaitu selesai hari Rabu tanggal 21/2021 pukul 23.59. Jadi waktu mengerjakannya masih lama ya, jadi jangan khawatir. Oke? Ya, ada pertanyaan? Saya tunggu pertanyaan di kolom chat. Apabila kalian ada pertanyaan, silakan kalian komentar di YouTube di bawah ini ya. Terima kasih. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.